Senang sekali Kak Elin bisa jumpa lagi dengan adik-adik yang ada di rumah maupun yang datang ke gereja. Puji Tuhan, saat ini kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita doa sama-sama ya. Kita buka ibadah ini dengan doa, semuanya duduk yang manis, sikap berdoa yang baik, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kami terima, yang boleh kami nikmati setiap saat. Kami percaya semua karena kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang untuk memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pakai kami anak-anak-Mu menjadi alat-Mu supaya kami pun boleh menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati ibadah kami pada saat ini, kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Mari ikuti gerakan Kak Elin ya.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Amin. Yesus, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Amin. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Adik-adik, dalam sikap doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Setelah kami memuji, menyembah Tuhan, kami yakin dan percaya hati Tuhan disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami. Saat ini Tuhan, hati kami siap ditaburi dengan benih kebenaran firman-Mu. Urapi Kanita yang akan berbicara Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, adik-adik Star Kids dan adik-adik yang lain dimanapun kami berada saat ini. Kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kembali boleh berjumpa dengan Kak Nita. Kembali hari ini Kak Nita sangat senang sekali boleh lagi berjumpa dengan adik-adik Star Kids. Walaupun kita hanya lewat channel YouTube, tapi Kak Nita percaya Tuhan hadir di sini bersama Kak Nita. Tuhan yang sama juga hadir di tengah adik-adik Star Kids dan adik-adik dimanapun berada saat ini. Kanita yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita semua sudah siap untuk diberkati lewat firman Tuhan? Yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan boleh lambaikan tangannya ke kamera. Yang pakai laptop, yang pakai HP, semua lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan, semua sudah siap ya dalam posisi yang nyaman, duduk manis, handphonenya diletakkan di tempat yang tidak goyang-goyang, supaya adik-adik bisa nyaman mengikuti cerita firman Tuhan pada saat ini. Nah, adik-adik, di tengah situasi sekarang yang kita tahu sama-sama di mana kita semuanya karena keadaan saat ini, pandemik ini, kita semua di rumah aja. Ada tidak adik-adik yang menghitung
Sudah berapa bulan ya kita di rumah aja? Sudah berapa hari? Sudah berapa jam? Aduh, banyak ya, banyak berjam-jam kalau dihitung. Tapi sudah lama juga ya. Mungkin adik-adik sudah merasa jenuh, bosan. Di rumah aja Kak, belajar di rumah, ibadah di rumah aja. Bosan Kak, kan pingin ke gereja, pingin ke sekolah, pingin ke mall. Ya mungkin semua punya keinginan itu. Tapi dengan situasi sekarang di mana kita harus berjaga-jaga supaya tidak kena virus, kita tidak kena penyakit. Jadi kita harus taat. Semuanya kita lakukan dari rumah. Nah, tapi adik-adik bagaimana caranya ya supaya tidak bosan melakukan semuanya di rumah aja? Makan, tidur, mandi, belajar, ibadah semua di rumah aja. Tapi adik-adik Kanita melihat banyak sekali di postingan FB, ada juga yang di story WA, mama-mama, papa-papa, bahkan mereka juga melibatkan anak-anak mereka untuk apa adik-adik? Ada yang masak. Ada yang masak-masak, ada Diana sama Yosua, mamanya masak-masak. Ada yang bikin video-video lucu, video-video yang menghibur, yang menaikkan imun. Dan itu ada si El sama Leo yang bikin video ya, kreatif. Di mana ada Kak Kiki dan Kak Elin juga yang melibatkan mereka untuk berkreasi di rumah biar tidak bosan. Dan ada lagi yang berkebun. Siapa yang berkebun? Kemarin Justin sama kakaknya hujan-hujan, disuruh kakaknya ambil cangkul, pacol, ambil cangkul. Kanita intip-intip, bikin apa mereka di belakang rumah. Tahu-tahu Justin pegang sapu, pegang parang, dia bawa cangkul ke kakaknya dan kakaknya mulai cangkul-cangkul tanah, bikin bedeng-bedeng. Terus Kanita penasaran, ini mau bikin apa ya Justin? Oh ada teman saya Mak di atas, dia tanam cabe di samping rumah 50 pohon. Wow 50 pohon cabe, itu siapa yang tanam? Dia sendiri Mak, teman saya Rafa, dia sendiri yang tanam. Rupanya Justin terinspirasi. Wah, dan memang pernah dia tanam ketimun dan berbuah lebat. Nah adik-adik, ada banyak hal ternyata yang bisa kita lakukan selain kita makan, tidur, main games, membaca mungkin, atau nonton, atau belajar dan sebagainya di rumah aja. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan kejenuhan, membuat kita bahagia, dan semuanya itu bermanfaat. Nah, tadi bercerita tentang berkebun. Nah, hari ini Kanita mau menceritakan tentang bagaimana ketika seseorang itu ingin berkebun, pasti dia membutuhkan apa adik-adik? Benih yang baik, dan dia juga butuh peralatan, dia perlu media tanah dan sebagainya untuk dia bisa menanam sesuatu, misalnya buah-buahan. Nah, dan pastinya ya kalau Kanita sebagai petani, ketika Kanita ingin menanam sesuatu, Kanita pasti berharap apa adik-adik? Iya betul, Kanita berharap hasil. Kalau Kanita tanamnya ketimun seperti Justin tadi, pasti hasilnya buah ketimun. Kalau seperti Justin tadi sama kakaknya cangkul-cangkul tanah itu mau tanam cabai, pasti dia berharap akan berbuah cabai.
Dan ada lagi yang mungkin lagi tanam jagung. Pasti dia berharap berbuah jagung. Dan seperti sekarang di Sulawesi itu lagi panen cengkeh. Wah, itu pasti yang ditanam bibit cengkeh. Nah, ketika kita mau menanam sesuatu, pasti kita mengharapkan sesuatu. Apa yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan hasil dari apa yang kita tanam? Tentu saja yang pertama, kita mengelola tanahnya, memilih benih yang terbaik, dan kita menanam itu bukan saja menanam dan membiarkan begitu saja. Tumbuh iya bisa tumbuh, tapi berbuah bisa juga. Tapi apakah kita akan mendapatkan buah yang maksimal? Hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan, yang terbaik? Belum tentu bisa. Pasti tidak bisa, namanya tidak dirawat ya. Jadi perlu perawatan adik-adik. Jadi ketika kita menanam pohon, kita pasti menyiram. Yang pertama ya, kita menyiram. Kalau memang perlu, kita pupuk supaya tanamannya bertumbuh subur. Nah, adik-adik, ketika kita melakukan itu ya, sebagai kita petani yang menanam itu, ketika kita merawat, kita lihat apa yang diperlukan oleh tanaman ini, di samping juga didukung oleh awan ya untuk menurunkan hujan, cuaca ya, iklim di tempat kita menanam cocok atau tidak dengan tanaman yang kita tanam, dan juga sinar matahari untuk bisa memberikan pertumbuhan yang baik terhadap pohon yang kita tanam, dan juga untuk menghasilkan buah yang baik. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan ya bagaimana ketika Kanita menanam tanaman anggur. Dan bagaimana proses dari tanaman anggur itu ketika Kanita mulai merawat itu, mulai melihat ya pertumbuhannya bagus tidak. Kanita semprot-semprot gitu pakai air, bukan hanya disiram, juga di bagian-bagian daun, bakal buahnya juga disemprot-semprot. Terus juga ditanam itu pasti sudah diperhitungkan ya, oh ini kena sinar matahari tidak. Nah, dan dengan cukup bantuan sinar matahari, dan tentu saja tanaman itu ditanam di tanah yang subur. Dan kalau kemudian dalam masa pertumbuhan tadi yang sudah adik-adik nonton ya di video tadi yang Kanita menanam itu, nah yang Kanita sedang merawat tanaman itu, di situ adik-adik bisa lihat ya tanahnya karena subur, pertumbuhannya bagus, subur, daun-daunnya hijau. Tapi adik-adik, tidak semua daunnya hijau. Ada yang mulai menguning. Tadi yang di sebelah kiri tadi daunnya mulai menguning. Jadi Kanita keluarkan itu daun-daun yang menguning itu, bersihkan ya pohon itu. Dan ada ranting-ranting juga yang kering. Tadi Kanita patah-patahin itu ranting kering. Kenapa adik-adik? Supaya tidak mengganggu pertumbuhan dari pohon itu. Dan pohon yang ditanam tadi bisa menghasilkan buah yang maksimal sesuai dengan yang Kanita harapkan. Dan kita lihat tadi di sebelah kanan, bagian kanan dari pohon itu begitu subur. Bahkan ketika tiba waktu berbuah, dia mengeluarkan buah yang lebat dan ranum. Baru dilihat saja adik-adik sudah ngiler pengen makan itu buah. Apalagi adik-adik mencicipi buah itu, rasanya pasti manis. Dan itu kenapa bisa berbuah seperti itu? Karena ranting-ranting tadi yang keluar buah tadi, dia itu melekat kepada pokok pohon itu. Nah, kalau tadi juga adik-adik lihat Kanita
membersihkan yang di sebelah kanan itu. Loh kan Kanita itu kan sudah subur, daunnya hijau-hijau Kak. Kenapa setelah Kanita petik buahnya, kok Kanita ada potong-potong daun-daunnya sedikit? Itu kenapa? Nah, supaya itu namanya ya proses perawatan. Supaya yang tadi Kanita bagian sebelah kanan, pohon itu yang sudah Kanita panen buahnya dan Kanita bersihkan daun-daunnya itu supaya dia berbuah lebih lebat lagi. Itu namanya merawat pohon itu, perawatan namanya adik-adik. Nah, tentu saja ketika Kanita merawat pohon itu dengan maksimal pasti menghasilkan buah, walaupun tadi ada ranting-ranting kering, ada daun-daun kering yang Kanita buang. Kenapa? Loh kok bisa kering ya Kanita? Mereka itu kan yang kanan sama yang kiri itu sama-sama di satu pokok anggur. Kenapa kirinya ada daun kering, ada ranting kering, yang kanannya daunnya subur dan berbuah lebat? Karena adik-adik, yang sebelah kiri itu, ranting-ranting itu tidak melekat lagi pada pokok pohon itu. Nah itu dia. Jadinya dia mulai karena tidak melekat di pokok pohon itu, jadinya dia tidak bisa menyerap air yang Kanita siram, pupuk yang Kanita taruh di tanah. Dan tentu saja dia tidak bisa hidup. Dia mulai layu, pelan-pelan layu dan kemudian menjadi kering, rontok. Dan ranting-rantingnya kering. Ya Kanita, patah-patahin itu, kasih keluar dari pokok pohonnya. Itu kenapa? Karena nanti mengganggu pertumbuhan dari ranting-ranting yang lain. Nanti buahnya tidak maksimal. Nah, itulah kenapa itu dibuang. Nanti itu Kanita bikin apa? Kayu bakar. Kanita bakar-bakar di belakang rumah. Nah, jadi dibakar-bakar itu ya sudah tidak ada gunanya ya, dibakar sama sampah-sampah di belakang. Nah, apa maksud dari cerita ini? Dari ilustrasi Kanita tadi, adik-adik, kita mengenal Yesus, Tuhan kita, sebagai pengusaha kebun itu. Dan Bapa kita yang di sorga adalah pokok anggur itu sendiri. Ada satu kisah di Alkitab tentang perumpamaan pokok anggur yang benar. Adik-adik sudah pernah dengar cerita ini? Kita dengar lagi. Karena firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Dan yang belum pernah dengar saat ini kita sama-sama dengar cerita ini. Nah, Tuhan Yesus kita umpamakan sebagai petani anggur. Nah, di mana Allah Bapa sendiri adalah pokok anggur yang benar atau pohon anggurnya ya, pokok anggurnya. Nah, Yesus sebagai pengusaha pokok anggur itu sudah memberikan air yang cukup, diberi pupuk jika perlu biar lebih subur lagi. Dan ranting-ranting itu berbicara tentang siapa adik-adik? Kanita, adik-adik Star Kids berbicara tentang Mark, Andrew, Justin, Patricia, Ray, Joshua, Diana, Joella, siapa lagi? Ada JJ dan semua kita. Ada gembala kita, Bapak gembala kita, Ibu gembala kita, ada pemimpin-pemimpin komsel kita, mentor-mentor kita. Itu berbicara tentang ranting-rantingnya. Di mana ranting-ranting ini dia bisa bertumbuh dengan baik, menghasilkan buah yang lebat ketika melekat kepada pokok anggur yang benar. Nah, apa yang terjadi ketika
kita sebagai ranting-ranting tidak melekat kepada Bapa sebagai pokok anggur itu, kita akan seperti ranting-ranting di sebelah kiri, menjadi kering, mati, dan akhirnya Yesus sebagai pengusaha dari pokok anggur ini akan mengeluarkan, memotong-motong ranting-ranting yang kering itu, yang sudah tidak ada gunanya lagi selain dibakar, dibuang. Sementara ketika kita tetap melekat kepada Bapa sebagai pokok anggur yang benar, bagaimana caranya kita melekat kepada pokok anggur yang benar itu? Dengan membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita bersekutu, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kecuali saat ini ya tidak harus ke gereja. Bagi yang harus ke gereja yang bertugas. Sementara yang tidak harus ke gereja tetap di rumah aja, tapi bukan berarti kita tidak melekat kepada pokok anggur. Kita tetap beribadah, bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah seperti ini, ibadah online. Jadi kita mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa. Itu kemudian menjadi pupuk untuk kita sebagai ranting-ranting. Dan kita tetap melekat kepada pokok anggur itu sehingga kemudian kita bertumbuh subur. Tapi subur bukan hanya mengeluarkan daun, tetapi mengeluarkan buah. Nah, sesuai dengan harapan daripada yang menanam anggur itu, yang menanam pohon itu, yaitu Yesus sendiri sebagai pengelola, pasti sangat bersukacita, sangat senang hatinya ketika melihat, wow, ini pohon yang aku tanam ternyata dia tidak hanya bertumbuh subur, tapi dia juga berbuah lebat dan buahnya bisa dinikmati oleh orang banyak. Siapa di sini yang tidak suka anggur? Kanita suka. Semua suka kan? Kenapa? Manis rasanya. Dan anggur ini banyak sekali manfaatnya ya. Vitamin yang terkandung dalam buah anggur itu sangat baik untuk tubuh kita. Semua pasti suka namanya buah anggur. Jadi ketika dia berbuah lebat, semakin banyak buahnya, semakin banyak orang yang bisa menikmati buah itu. Semakin banyak membawa manfaat bagi banyak orang. Nah, Tuhan Yesus pasti sangat senang hatinya ketika melihat, wow, kita sebagai ranting-ranting, kita berbuah lebat. Kanita berbuah, adik-adik berbuah, gembala kita berbuah, teman-teman kita semua berbuah. Karena kita tetap melekat kepada Bapa sebagai pokok anggur yang benar. Kita tetap berdoa, kita tetap baca firman, kita tetap bersekutu, tidak menjauhkan diri dari persekutuan. Nah, adik-adik, buah-buah apa yang dihasilkan ketika kita melekat kepada Bapa sebagai pokok anggur yang benar? Nah, Galatia pasal 5 ayat 22-23, ada yang hafal? 9 buah roh. Ada yang bilang kasih. Iya, kasih, apalagi sukacita. Ya, selalu bergembira, sukacita. Itu salah satu buah roh. Apalagi damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu ada 9 yang kita tahu. Firman Tuhan katakan itu buah-buah roh 9 itu. Dan itu ketika kita memiliki semuanya itu, kita mengeluarkan buah-buah kebaikan, kasih, kesetiaan, penguasaan diri, kelemah lembutan, kesabaran. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, di rumah sebagai anak kita menjadi berkat, menyenangkan hati orang tua. Di sekolah sebagai siswa-siswi kita menyenangkan hati guru, menyenangkan hati teman-teman semua. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam kita.
Karena kita melekat kepada Bapa sebagai pokok anggur yang benar, sehingga kita mengeluarkan buah-buah roh itu. Nah, sayangnya ya adik-adik, ketika kita menjadi ranting yang tidak melekat kepada pokok anggur, kita memilih untuk tidak melekat. Kok memilih Kanita? Iya, kan kita yang memilih. Mau berdoa tidak? Mau baca firman tidak? Mau beribadah tidak? Yang ibadah di gereja, yang ibadah online maupun offline ya. Mau beribadah tidak? Itu kan kita yang memilih. Bukan Kanita yang memilih untuk adik-adik. Bukan juga adik-adik yang memilih untuk Kanita. Tapi masing-masing kita yang memilih. Saya mau berdoa tidak? Saya mau baca firman tidak? Nah, ketika kita memilih untuk tidak melakukan semua itu, kita ibarat tadi ranting yang tidak melekat kepada Bapa sebagai pokok anggur. Nah, pastinya kita akan menjadi kering. Rohani kita kering. Dan seperti ranting tadi, Yesus melihat kita sedih sebagai pengusaha. Pohon anggur yang mengusahakan pokok anggur ini, pohon anggur yang menanam, mengelola, merawat, sedih sekali hatinya. Karena mau tidak mau, Tuhan Yesus harus memotong, membuang itu, membakarnya, jadi tidak ada gunanya lagi. Jangankan berbuah, jangankan menjadi menyenangkan, bermanfaat bagi banyak orang. Dibuang. Daun saja tidak ada, daun saja sudah kering. Dibakar, tidak ada gunanya lagi. Tetapi ketika kita memilih untuk tetap melekat sebagai ranting, kita melekat pada pokok anggur, Bapa sebagai pokok anggur yang benar, maka seperti buah anggur tadi, kita lihat yang di sebelah kanan tadi, wow, tumbuh subur, berbuah lebat, dan bisa dinikmati buahnya oleh banyak orang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Luar biasa ya Tuhan kita. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan cerita ini, dan adik-adik tadi sudah menonton video ilustrasinya, bagaimana adik-adik bisa ya membayangkan, wow, berarti kalau saya tidak melekat kepada Bapa, saya tidak berdoa, tidak baca firman, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, berarti hati Tuhan sangat sedih. Dan ketika saya memilih untuk tetap melekat kepada pokok anggur yang benar itu, saya bertumbuh subur, berbuah lebat. Hati Tuhan itu sangat disenangkan. Dan Kanita percaya, kita semua Kanita, adik-adik Star Kids, adik-adik yang lain, semua yang menonton, yang mengikuti ibadah ini, ibadah online ini, adik-adik, Kanita percaya kita semua mau bertumbuh subur, mau berbuah lebat, mau bermanfaat bagi banyak orang, dan mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Puji Tuhan adik-adik. Dan cerita firman Tuhan tadi adik-adik bisa baca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Adik-adik bisa baca di situ bagaimana cerita pokok anggur yang benar ini. Dan untuk buah-buah roh tadi yang Kanita bilang ada di Galatia 5 ayat 22 dan ayatnya yang ke-23. Nah, adik-adik, Kanita percaya firman Tuhan tadi sudah memotivasi kita, memberi kita kekuatan bagaimana kita sebagai ranting-ranting, sebagai anak-anak Tuhan, kita bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya tentunya berakar dulu ya, kita berakar, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya adik-adik,
Di sini ada ayat hafalan, seperti biasanya adik-adik bisa lihat di bawah ini. Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Adik-adik bisa minta tolong mama papanya, kakak-kakaknya untuk merekam video ayat hafalan adik-adik dan bisa di-share ya ke grup moms atau mungkin langsung dengan Kak Sohan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita tutup ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman ini boleh menjadi berkat yang baru bagi kami. Bahkan Tuhan Engkau berkati kami semua yang sudah beribadah, kakak-kakak yang sudah melayani, adik-adik Star Kids yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan segala sakit penyakit virus dilalukan daripada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, buat orang tua kami juga Engkau berkati, apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan yang membuatnya berhasil. Terima kasih ya Bapa, kami tutup ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.
kasih Star Kids untuk peralatan sekolahnya. Dan Yesus memberkati. Bye. Terima kasih Star Kids buat bingkisan alat tulisnya. Tuhan memberkati. Dadah.